Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya kali ini akan berbicara tentang pesta gol yang diraih tim Seleção das Quinas, julukan untuk Portugal, ketika di Stadion Lusail ikonik mereka bisa mengalahkan Swiss dengan 6-1. Ini luar biasa, sulit untuk dibayangkan sebelumnya bahwa Swiss ini tim bagus yang menyulitkan Brazil, kemudian mereka lolos sebagai runner up bertarung dengan juara grup H yaitu Portugal dan mereka tersungkur dengan 6 gol. Apalagi Swiss punya skuad juga yang oke ya, kok bisa dikatakan mereka punya penjaga gawang Jan Sommer yang sangat bagus bermain di bawah Mista, tapi kali ini 6 kali Jan Sommer harus terkapar, harus memungut bola dalam gawangnya ketika dibombardir habis oleh pasukan Fernando Santos saat bertarung di babak 16 besar atau per-8 final Qatar 2022. Portugal melaju ke babak perempat final. Lawan yang menanti mereka adalah lawan yang baru saja membuat kejutan besar. Maroko. Di saat Maroko menang adu penalti 3-0 melawan La Furia Roja Spanyol ditendang keluar, harus pulang lebih awal di babak 16 besar, dan ini pun tidak ada yang menduga bahwa Maroko bisa mengalahkan tim asuhan Luis Enrique. Spanyol menangis dan mereka sudah memilih jalan mereka. Mereka tidak mau berada di grup sebelah, di bagian sebelah karena ada mungkin menghindar dari Brasil dan Argentina. Ya, mereka mengalah dari Jepang, mereka memilih jalan terbaik tentunya dengan berharap menang lawan Maroko, tapi Maroko menghukum mereka dan Maroko bisa melaju membuat sejarah. Portugal juga harus berhati-hati menghadapi Maroko, tapi kita lihat bagaimana keberanian, ya, apa yang menjadi kunci dari Portugal ini ketika mereka bisa merayakan 6 gol mereka di Stadion Lusail. Saya melihat bahwa keberanian dari Opa atau pelatih Fernando Santos. Di sini dia berani dari awal ya. Ini untuk pertama kali dalam 4 pertandingan terakhir langsung membangku cadangan kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu duduk di bangku cadangan dan kapten itu diambil alih oleh pemain tertua mereka, Pepe. Dengan usia 39 tahun. Bahkan Pepe ikut membuat gol di gol kedua Portugal lewat sundulan kepala yang baik sekali, memanfaatkan set piece dari Bruno Fernandes. Nah, dengan Santos ini memilih untuk menaruh Ronaldo di bangku cadangan, ini saya pikir suatu hal yang luar biasa. Keputusan yang tadinya orang tidak juga menduga bahwa Ronaldo akan main lebih awal biasanya. Kemudian di babak kedua menit 60 atau 65 dia akan ditarik keluar. Tapi ini tidak. Ronaldo bahkan hanya punya 17 menit berada di lapangan di babak kedua di saat sudah ada 5 gol yang terjadi di sana untuk Portugal ke gawang Swiss. Dan bukan hanya Ronaldo ya, saya lihat Ruben Neves yang juga menjadi bagian terpenting di dalam skuad Portugal untuk bermain di lini tengah yang paling krusial, juga di bangku cadangan. Yang dimainkan adalah Otavio. Ini yang dipilih oleh Fernando Santos. Kemudian siapa lagi pemain kunci yang tidak dimainkan? Yaitu Cancelo. Bahkan bek Manchester City ini tuh tidak dimainkan sama sekali sepanjang laga. Padahal Cancelo kan kita tahu bersama punya kekuatan sangat baik bermain di dua sisi, baik di kiri maupun di kanan sebagai fullback. Dan dia tidak menikmati itu permainan kemenangan yang luar biasa bagi Portugal atas Swiss. Dia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya bermain di lapangan dan berpesta gol. Suatu langkah yang luar biasa. 3 pemain top yang biasanya menjadi kekuatan ya di starting 11 tidak dimainkan. Ini bagus sekali yang dilakukan. Dia menempatkan di belakang itu Dalot di kanan dan Rafael Guerreiro di kiri. Sementara Ruben Dias berpasangan dengan Pepe. Ya, di depan penjaga gawang Diego Costa. Ya, biasanya Cancelo yang ada di sana. Tapi kita bisa melihat fullback dari Portugal ini jalan dengan bagus. Sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Fernando Santos. Di tengah, William Carvalho memegang kunci juga sebagai pemain yang bisa menjaga kedalaman, lebih ke belakang. Ya, kemudian dibantu oleh Otavio yang bergerak bebas bersama dengan Bernardo Silva.
Nah, kemudian kita lihat di depan juga, dia menempatkan seorang Gonzalo Ramos. Ini luar biasa. Tidak pernah dia bermain, apalagi sekarang sudah di babak gugur. Dia sebagai starter. Ini pertama kali Ramos yang sudah melakukan 4 caps bersama dengan Portugal main sebagai starter. Dia taruh di depan. Kemudian ada Joao Felix, ada Bruno Fernandes berdiri agak ke tengah di belakang untuk bisa membantu. Jadi ini suatu komposisi yang baru yang akhirnya mendatangkan hasil yang positif bagi Portugal. Memang Ronaldo dimainkan seperti saya bilang di babak kedua, dia masuk di menit 73 ya. Kalau nggak salah itu menggantikan Joao Felix ya, termasuk dengan Ruben Neves yang memang dimasukkan menggantikan Bernardo Silva. Juga ada Horta yang main untuk menggantikan Gonzalo Ramos di sini. Dan Vitinha masuk menggantikan Otavio. Rafael Leao yang masuk menggantikan Bruno Fernandes. Dan Rafael Leao juga ikut membuat gol ke-6 di masa injury time setelah melewati waktu normal. Dan Gonzalo Ramos ini memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh Santos terhadap dirinya. Mumpung dia sebagai starter, ini kapan lagi dia bisa dapatkan ya di lini serang Portugal yang kita tahu bersama sebenarnya masih ada Horta ya, masih ada Ronaldo yang bisa dimainkan di sana. Ya. Tapi dia memilih Ramos dan Ramos membuat hat-trick. Bahkan Ramos ini sebenarnya bisa membuat 4 gol ya, paling tidak ya. Di menit 43 dia mendapat satu umpan dari Bruno Fernandes tetapi sudah berhadapan one on one dengan Jan Sommer namun dia gagal bisa memanfaatkan itu. Dan 3 gol yang dibuat dia itu diawali dia dengan menit 17, menit 51 dan menit 67. Sebelum itu juga ada PP dengan menit 33 ya. Setelah dibuka oleh Ramos, Ramos ini mendapatkan umpan yang bagus di sisi kiri tapi tembakan keras dia membuat Sommer ini tak berkutik. Ya, dengan kaki kirinya. Setelah menit itu 17 menit 33 PP membuat gol dengan sundulan kepala. Sebelum di sana ada Ramos lagi membuat gol dia setelah memanfaatkan umpan dari Diogo Dalot dan Ramos memberikan umpan terhadap Guerrero ya di gol keempat dan kemudian dia mencetak gol lagi di menit ke-67 mendapatkan umpan dari Joao Felix dan akhirnya Leo bisa menutup ini. Jadi Felix itu membuat 2 assist sebelum dia ditarik keluar ya, digantikan oleh Cristiano Ronaldo. Ini luar biasa bagi penampilan Portugal dan ini saya pikir penampilan terbaik mereka dibandingkan dengan mereka bermain di grup H dan memang mereka bisa menjadi juara grup namun mereka sempat kalah dari Korea Selatan dengan 2-1 ya. Mereka bisa memenangkan 2 pertandingan lawan Ghana dan Uruguay dan mereka sudah 6 poin saat itu. Namun penampilan terbaik mereka ada di babak gugur ini. Nah, setelah melihat Portugal ini lolos ke perempat final, di mana Sabtu nanti, ya pada tanggal 10 itu mereka akan bertarung melawan Maroko. Saya rasa inilah peluang terbaik ya, ketika Spanyol sudah diusir pulang, memang ada Maroko, tim yang berbahaya sekali. Maroko ingin mengincar kesempatan untuk menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal di Piala Dunia ini. Dan pasti bagi Santos sudah tangguh ada di perempat final, inilah kesempatan untuk mengukir gelar juara. Mungkin sebelum dia akan mundur karena sudah terlalu lama Opa Santos ini berada di sana. Dan juga bisa menjadi satu kenang-kenangan bagi Cristiano Ronaldo. Di usia 37 dia harus gantung sepatu setelah Qatar 2022 ini. Dia akan mengenang itu kalau mengangkat trofi dan ini peluang terbaik. Jika mereka bisa mengalahkan Maroko, Portugal ada di semifinal. Dan Portugal nantinya akan menunggu pemenang antara Inggris dan Prancis sebelum mereka ke final. Kalau mereka bisa ke final, ini yang menarik. Kemudian Argentina katakan ya, masih udah berhasil, masih bagus. Argentina juga harus bisa melewati Belanda di babak perempat final sebelum berhasil di semifinal. Ini kan perjalanan yang memang berat harus bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Tapi seandainya mereka ke final, ini kan yang ditunggu. Argentina dengan Messi-nya dan Portugal dengan Ronaldo-nya. Dua-dua belum pernah mengecap ya juara dunia. Argentina sudah 2 kali juara. 78 bersama dengan Mario Kempes sebagai top scorer juga saat itu. Itu adalah pasukan dari Cesar Luis Menotti ketika itu dengan Leopoldo Luque, Daniel Passarella, ya. Banyaklah pemain-pemain. Ada Bertoni di sana, Tarantini, Alonso, bagus pemain-pemain yang ada penjaga gawang Ubaldo Villol saat itu. Nah, mereka kemudian juara di 86 dengan tangan Tuhannya
Diego Armando Maradona almarhum itu ke gawang Inggris, dan mereka bisa mengalahkan Jerman 3-2 di final di Meksiko. Dan ini penampilan yang sangat bagus bagi Argentina untuk bisa meraih gelar kedua. Tetapi Messi belum pernah menjadi juara dunia kecuali di Copa America terakhir. Nah, ini dia mengincar. Menarik memang, dua-duanya kapten kesebelasan, Messi di Argentina dan Ronaldo di Portugal. Dan sangat ramai kalau ini bisa terjadi ya. Tapi kan memang kita harus melihat, mereka harus melewati Maroko, melewati Inggris atau Prancis, dan pasti semua sorotan akan tertuju kepada dua sosok penting. Satu pemegang 7 Ballon d'Or Messi, satu pemegang 5 Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Dan dua-duanya kita tahu bersama pernah terlibat dalam sebuah persaingan ketika mereka berada di masing-masing klub di La Liga, ya, dalam musuh bebuyutan, apa yang disebut, ya kita bisa tahu di sana luar biasa, Madrid dan juga dengan Barcelona yang tergabung di La Liga. Ini turun-temurun mereka berdua bermain terus, ya hampir mungkin 10 musim ya, 8 sampai 10 musim dalam sebuah El Clasico ini. Nah, kembali mereka akan bertarung di Piala Dunia. Itu yang ditunggu oleh banyak orang, bagi fans Messi, bagi fans Cristiano Ronaldo, untuk siapa yang bisa menjadi juara. Dan kita akan nantikan itu, apakah benar ada juara baru, karena kalau Argentina juara kan sudah ketiga kali, yang barunya bagi Messi. Ya. Tetapi bagi Portugal ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Juara untuk pertama kali. Dan ini pertama kali tentunya bagi Ronaldo. Ya, untuk dia gantung sepatu, termasuk bagi Pepe juga yang sudah tua tidak mungkin lagi hadir di 4 tahun depan ketika Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama. Ya, pada 2026. Kita juga akan menantikan ini siapa, karena kan yang kalau berpeluang untuk bisa menjadi juara baru ya Portugal, Belanda, ada Maroko juga yang tersisa, Kroasia. Inilah peluang dari 4 tim yang bisa menerobos masuk di kelompok 8 saat ini yang terus berkuasa dalam perhelatan 22 edisi terakhir ya, sejak tahun 30. Nah, karena kan sejak ada 4 yang semua mantan juara juga yang hadir di perempat final. Ada Brasil, Argentina, ada Prancis sebagai juara bertahan, dan Inggris. Ini pertarungan antara 4 mantan juara dan 4 yang belum pernah menjadi juara. Kita akan nantikan itu. Ini yang sangat menarik. Dan sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya di konten saya kali ini, saya sekali lagi mengumumkan pemenang tebak skor ya, yang sebelumnya Brasil 4, Korsel 1. Ya, Anda tinggal kirim DM langsung ke inilah Ropan ya, IG saya. Pertama Desi Putri, kemudian ada Domingus Layuk, Daniel Pratama, Ben Yoto, Kumbawah Daerah, Yongsen, Didi Hammer, Angga 25Z, Reven @313, dan For News. Inilah 10 nama yang akan mendapatkan jaket ya. Ini akan dikirim seperti ini. Ya, Anda akan sampai ke rumah Anda, jaket Varsity dari ACC Astra Credit Company, jaket keren seharga 1 juta rupiah. Jadi udah 10 juta buat Anda nantinya di babak per-8 final ini. Dan ada 2 pemenang yang menebak itu benar skor 1-1 sampai dengan perpanjangan waktu. Penalti tidak dihitung untuk mendapatkan e-money. Kartu e-money ini yang disiapkan oleh fasilitas dana ACC juga. Hanya untuk 2 orang. Dan yang ikut ini, tebak skor ini ada 2.153. Jadi banyak sekali yang ikut. Nah, 2 pemenang yang mendapatkan kartu ini itu adalah Chef Al-Mashul, 2 Teresiana Utaminingsi. Ya, Utaminingsi. Jadi siap-siap bagi Chef dan Teresiana. Ya, Anda kirim semua data-data Anda akan mendapatkan ini, akan dikirim langsung oleh ACC. Ya, untuk kartu e-tol ini yang sudah ada mungkin ada 200.000, masing-masing 100.000. Kalau dapat 2 kan 200.000. Sudah ada lumayan buat Anda kalau punya mobil bisa pakai di tol. Oke. Terima kasih untuk Anda semua ya yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan Anda channel ini tidak ada apa-apanya, tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi, salam buat keluarga Anda, sehat-sehat selalu. Ciao.